Bab 1748. Sungai Waktu. Setengah bulan kemudian, Mileye langsung mencapai alam surpassing dewa. Ladiaan, Livy dan yang lainnya masih berlatih. Mileye bangkit dan meninggalkan aula. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia datang ke sebuah halaman. Yusufsu, Stefimu dan yang lainnya ada di sini. Melihat Mileye mendekat, semua orang memberi hormat bersama. Mileye memandang Yusufsu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Yusufsu berkata dengan suara berat. Cederanya tidak lagi serius. Namun, tingkatan alam telah jatuh terlalu jauh. Sekarang kita di klan Y telah tertinggal terlalu jauh. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi muram. Sekarang dia akhirnya mengerti alasan wanita itu membiarkan mereka pergi. Karena sekarang mereka sama sekali tidak bisa mengancam klan Y. Tidak hanya kekuatannya mundur banyak, tetapi juga tidak ada orang kepercayaan dan kekuasaan militer. Memberontak. Tidak ada cara untuk memberontak. Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras." Yusufsu berkata dengan suara berat, "Tuan Muda Ye, apa rencanamu?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Rencana apa yang bisa aku miliki? Aku tidak bisa mengalahkan wanita itu. Dan jumlah orangku tidak sebanyak dia. Apa yang bisa aku lakukan?" Yusufsu sedikit ogah-ogahan. Mungkinkah calon kepala keluarga mau tunduk padanya seperti ini? Mileye tersenyum. "Yusufsu, jangan tanya apa-apa lagi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berlatih keras." Saat dia berbicara, dia memandang Abida dan Stefimu. "Kalian berdua juga." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yusufsu melirik Mileye yang pergi sambil berpikir. Di luar, suara Dewa Binatang tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. "Nah, apakah kamu tidak percaya mereka?" Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Dewa Binatang tertawa. "Dari awal hingga sekarang, aku merasa kamu tidak terlalu mempercayai 19 orang ini." Mileye menggelengkan kepalanya. "Senior terlalu banyak berpikir. Bukannya aku tidak mempercayai mereka. Aku hanya waspada. Karena setelah bertahun-tahun, semuanya mudah berubah. Jika mereka masih sama seperti sebelumnya, maka mereka akan memiliki nasib yang baik. Jika mereka..." Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Singkatnya, aku harap mereka bisa memiliki nasib yang baik." Dewa Binatang tersenyum dan berkata, "Nah, masih kalimat yang sama. Untuk saat ini, aku tidak berpikir kamu memiliki peluang untuk menang. Namun, aku juga tahu bahwa kamu tidak sederhana. Dan kamu sangat jahat. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku menantikan penampilan kamu selanjutnya." Mileye tersenyum kecut. "Hanya bisa dikatakan ini adalah pertaruhan." Dewa Binatang tertawa. "Anak muda memang harus melakukan yang terbaik." Mileye menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke langit yang jauh. "Kalau begitu mari kita mulai." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di aula tertentu, Tirno Ling sedang duduk diam. Di depannya adalah seorang lelaki tua berbaju hitam dengan pisau panjang di pinggangnya. Keduanya sedang bermain catur. Tirno Ling tiba-tiba tertawa. "Apa yang dia lakukan baru-baru ini?" Pria tua berbaju hitam itu berkata. "Dia tidak melakukan apapun kecuali latihan." Tirno Ling melirik lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata sambil tersenyum. "Tenang sekali." Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Tenang hingga terasa tidak normal. Tirno Ling sedikit tersenyum. Tidak tahu hal buruk apa yang si kecil ini pikirkan. Pria tua berbaju hitam mengambil bidak catur dan meletakkannya. Lalu berkata, "Bunuh dia."
Tirnoling terdiam, seolah memikirkannya. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan lembut, "Putra ini bukan Dewa Ye dulu." Mendengar ini, Tirnoling menyipitkan matanya. Bukan Dewa Ye dulu. Jika Mile Ye diberi kesempatan, Mile Ye akan menumbangkan klan Ye tanpa ragu. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam berkata lagi, "Kekuatan orang di belakangnya tidak diketahui. Dan tidak diketahui berarti semuanya mungkin. Oleh karena itu, orang ini harus dibunuh." Untuk menghindari perkembangbiakan harimau, Tirnoling berkata sambil tersenyum, "Setelah kompetisi para klan, bunuh dia." Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu untuk berbicara. Tirnoling terkekeh dan berkata, "Kita membutuhkan kemenangan. Kemudian kita akan mendapatkan kembali hak untuk berbicara. Jika tidak, jika kita melakukannya terlebih dahulu, klan Xiao dan klan Hela lainnya pasti akan bergabung. Aturan sebelumnya tidak dapat dilanggar untuk saat ini. Jadi kami ikuti aturannya. Begitu kompetisi selesai, dia sudah boleh mati." Pria tua berbaju hitam itu sedikit mengangguk. Tirnoling menoleh dan melihat keluar aula. "Aku tidak tahu apakah budak jelek rupa itu menemukan wanita itu." 1 bulan kemudian, dengan bantuan klan Ye, Mile Ye telah mencapai alam dewa. Harus mengatakan bahwa Mile Ye sedikit emosional. Sungguh cepat untuk berlatih di tempat seperti ini. Latar belakang kelahiran seseorang terlalu penting. Ada perbedaan besar antara lahir di luar dan lahir di klan Ye. Tentu saja, jika kamu tidak terlahir di keluarga yang hebat, kamu harus bekerja lebih keras. Mile Ye menarik pikirannya dan berjalan keluar aula. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Mile Ye. "Ketua klan mengundangmu." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dipimpin oleh bayangan, Mile Ye datang ke aula Tirnoling. Di aula, Tirnoling melirik Mile Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kecepatan kultivasimu sangat cepat, sangat bagus." Mile Ye duduk di depan Tirnoling. "Siapa yang paling jenius di klan Xiao?" Tirnoling menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata, "Gesi Xiao, Gesi Xiao." Wanita yang dilihatnya hari itu tiba-tiba muncul di benak Mile Ye. Dia tidak merasakan apa-apa pada saat itu. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, wanita itu tidak ada aura sama sekali. Sungguh tak terduga. Mile Ye bertanya lagi, "Apakah dia alam konsepsi?" Tirnoling melirik Mile Ye. "Puncak alam kosmik? Tidak. Dia seharusnya setengah langkah menuju alam kritis sekarang." Mile Ye sedikit mengernyit. "Alam kritis?" Tirnoling berkata sambil tersenyum. "Alam kosmik dapat mewujudkan waktu dan membentuk sungai waktu yang panjang. Alam kritis harus mencapai batas dimensi waktu, yang merupakan titik kritis waktu." Mile Ye sedikit penasaran. Apa itu titik kritis waktu? Tirnoling merentangkan telapak tangannya, lalu melambai dengan ringan, dan sungai waktu muncul di sampingnya. Tirnoling berkata, "Ini adalah sungai waktu yang panjang." Saat dia berbicara, dia menjabat tangannya dengan ringan. Bersambung.